jawaban dari pihak lawyer sebelah itu apakah di situ kan tadi dibilang sudah dibayar sempurna gitu, diselesaikan oke. dan sempurna dan meningkat. Disebutkan nggak bang berapa nominalnya? Nggak. Yang itu tidak ada disebutkan. Kalau untuk kerugian sendiri sampai berapa triliun atau miliaran? Kan konversi aset ya, saham. Ini di poin kedua ya, surat yang di bold itu, surat nomor 154 ya, lebih Segani Surijoyo, bahwa segala sesuatu sehubungan dengan hal-hal sebagaimana dinyatakan pada butir 1 di atas, termaksud sanggahan klien rekan yang menyatakan belum pernah menerima pembayaran haknya sebesar 33,33% atas aset CV Lestiani dari almarhum Chandra Soeharto dan saudara Dr. Purnomo Prawiro, klien rekan Mintarsi, sebelumnya telah mengajukan upaya hukum yang semuanya telah mempunyai putusan yang telah berkekuatan hukum tetap inkrah van geus, sehingga segala sesuatu sehubungan dengan hal-hal tersebut secara hukum telah diputus secara final, mengikat, tuntas dan sempurna. hanya itu aja. Hanya itu aja, tidak disebutkan. Iya. Tidak. Nah untuk itu kapan pembayaran itu? Kami kan penasihat hukum yang baru nih, kapan dibayar? Itu kan dengan cara apa dibayar? Uangnya kan transfer atau cash atau e-money kan gitu. Itu yang kami tanyakan di surat kami sebelumnya, somasi terakhir nih. Tetapi jawaban ini berulang-ulang. Ini juga jawaban dari suratnya sebelumnya. Nah, sedangkan notaris ini mengirim surat ke sini, coba dibacakan dulu. Dia surat keterangan Bekasi 27 Mei 2023. Saya Ferdinand K. Makahanap SH SPN selaku notaris di Bekasi menyatakan sehubungan akta saya notaris tanggal 21 November 2001 nomor 5 tentang perubahan CV Lestiani berkedudukan di Jakarta, di mana para persero CV Lestiani yaitu Dr. Chandra Soeharto dan Dr. Purnomo Prawiro yang hadir saat itu tidak pernah menyerahkan surat tanggal 10 Oktober 2021 dari Mintarsi Abdul Latif alias Dr. Mintarsi Lestiani yang ditujukan kepada persero CV Lestiani. Ini yang dimaksud adalah surat pengunduran diri sebagai pengurus. Ya, terus. Kalau ada di situ, itu pasti dia masukkan. Ya, oke. Yaitu Dr. Chandra Soeharto dan Dr. Purnomo Prawiro yang berisi tentang penegasan di mana Dr. Mintarsi tidak lagi sebagai pengurus persero, namun sebagai persero komanditer. Ini maksudnya adalah tetap sebagai persero komanditer yang seharusnya tetap memiliki saham sebesar 33,3%. Bahwa jika surat tersebut diserahkan kepada saya, maka surat dimaksud dijadikan dasar pembuatan akta notaris 21 November 2001 nomor 5 tentang perubahan CV Lestiani dalam hal nama Dr. Mintarsi Abdul Latif alias Dr. Mintarsi Lestiani sebagai persero komanditer di CV Lestiani. Jadi ada etika tidak baik yang dilakukan oleh kedua orang yang disebutkan dalam surat ini dengan tidak menaruh ataupun mensubmit dokumen yang sebenarnya, sehingga terjadi pengkondisian hilangnya aset ataupun saham dari PT CV Lestiani pada saat dialihkan menjadi CV Lestiani menjadi PT CV Lestiani. Itu yang dimaksud oleh klien saya tadi. Bagaimana bisa pengurus mengundurkan diri sebagai pengurus itu dianggap sahamnya hangus? Tidak pernah ada itu peraturan perundang-undangan seperti itu. Karena beda, pemilik saham itu bisa menjadi pemilik saham karena investasi, sedangkan pengurus itu bisa juga memang dia menjadi pengurus karena pemilik saham. Nah, tapi kalau dia mundur sebagai pengurus, otomatis investasinya itu bertahan. Nah, ini yang disesalkan oleh klien kita sehubungan dengan jawaban dari rekan dari firma hukum LGS. Namun jawaban ini tidak bisa memberikan suatu jawaban yang bisa membuktikan bahwa sudah ada pembayaran ataupun ganti rugi terhadap saham sebagaimana dimaksud dan termaktub di dalam surat-surat kami. Itu yang kami sesalkan. Oleh karena itu kami akan segera ya, jadi minggu depan kalau memang seperti ini terus jawabannya berulang, kami akan mencoba dulu polisikan dulu
Karena kenapa? Karena Ibu Mintarsi sampai dengan saat ini tidak mendapatkan haknya. Beliau adalah wakil direktur. Dari wakil direktur dia mundur. Maka pemegang saham atau komanditer, dia masih komanditer sesuai dengan surat notaris itu. Inilah notarisnya yang melakukan perubahan pertama kali. Jadi menurut Bapak notaris ini, ibu ini adalah masih komanditer. Gitu. Bang, tapi ada pernyataan dari Yusuf Salman nih, corporate secretary dari Bluebird, menyatakan bahwa Ibu Mintarsi itu tidak menjadi bagian dari Bluebird itu sendiri. Tidak pernah. Tidak pernah, dan yang didirikan di tahun 2001. Jadi jawaban mereka tergantung seperti apa. Itu tidak dijawab ke kami. Kami memberikan surat, ibu ini adalah pemegang saham CP Lestiani dan direktur daripada Bluebird Taksi. Sebagai direktur dari Bluebird Taksi, dia juga pemegang saham 15%. Demikian juga di CP 33%. Tetapi kemudian akibat ibu ini mengundurkan diri sebagai wakil direktur, maka inilah dianggap hilang semuanya haknya. Itu tidak benar. Mengundurkan diri sebagai pengurus bukan berarti mengundurkan diri sebagai pemegang saham, gitu loh. Nah, kalaupun dia andaikan pula dia mengundurkan diri sebagai direktur, nah sahamnya di mana? Ya dong, sahamnya di mana? Ada nggak kau bayar sahamnya? Ada nggak dibayar sahamnya, gitu loh. Nah, karena tidak dibayar saham ini, maka kami katakan dia mengundurkan diri sebagai wakil direktur, tapi bukan berarti mengundurkan diri sebagai pemegang saham. Nah, notaris juga mengakui sama seperti itu. Notaris yang melakukan perubahan akta, dan di sini notarisnya ini saya tanyakan, Anda melakukan perubahan akta ini atas dasar apa? Lalu dia bilang atas dasar kehadiran Purnomo dan Chandra. Oke, dokumen apa yang diberikan kepada kamu? Dokumen mengundurkan diri sebagai wakil direktur. Nah, oke, kepada sahamnya bagaimana? Saham daripada ibu ini. Ya, ibu ini masih pemegang saham. Nah, tapi faktanya nggak ada. Berapa kali pelakuan pengumuman saham tidak ada. Nah, yang kaget dia. Maka ditulislah jawaban surat seperti ini. Gitu loh. Jadi kalau misalnya si LGX Tadi dari sekretari dari Bluebird namanya Yusuf Salman, corporate sekretari PT Yusuf Bluebird, PT Bluebird. Ya, dia menyatakan bahwa ibu tidak pernah menjadi direktur dan tidak maupun pemegang saham, gitu. Oke, dia yang terakhir wakil direktur ya. Mungkin sebelum saya sebentar. Wakil direktur dia di PT Bluebird. Nah, wakil direktur ada sahamnya. Nah, kemudian dia mengundurkan diri jadi wakil direktur, kemana sahamnya? Oke, silakan dijawab Ibu. Jadi kita lihat siapa itu Salman. Dia sekretari corporate secretary ya. Sekarang apa yang dia katakan, apakah itu benar atau tidak? Saya membawa bukti. Ini akte ini. Jadi saya tidak membawa semua bukti, tapi salah satu bukti. Ini akte notaris ya. PT Bluebird Taksi. Di sini kita lihat direktur ini. Nyonya Mintarsi. Ini. Ya. Nyonya Mintarsi Lestiani. Kamera, Bu. Di sini Nyonya Mintarsi Lestiani. Jadi kalau dia menganggap ya itu kan orangnya lain, ya itu nama gadis, wajar dong. Jangan persoalkan. Saya punya surat pengadilan bahwa Mintarsi Lestiani dan Mintarsi Alatif orangnya sama. Ya, yang satu menggunakan nama suami, yang satu menggunakan nama saya sendiri. Sekarang ini ada beberapa nih yang menunjukkan saya direktur. Ini kan jelas nih. Ini ada akte notaris yang jelas. Ya. Ya. Jadi ini salah satu bukti apakah saya yang benar. Dia suruh tunjukkan apa yang telah dia lakukan. Jadi dia memelesetkan persoalan. Mungkin di masyarakat tidak ada yang tahu
bahwa ada yang namanya direktur, ada yang namanya bluebird, ada yang namanya bluebird taksi. Itu sejarahnya panjang lagi. Nanti pada suatu hari saya akan kemukakan juga bagaimana kita bisa memanipulasi dengan melanggar undang-undang, semua bisa dapat, termasuk masalah CV ini bisa dapat, PT Bluebird Taksi bisa dapat, dan bisa dapat nama PT Bluebird. Mana boleh kita sembarangan. Kalau saya buka kantor pengacara nama Pak Kamarudin juga akan marah. Ya, jadi ini kan nggak boleh, pemegang sahamnya berbeda. PT Bluebird Taksi, PT Bluebird, tapi dengan melanggar undang-undang semua goal. Itu nanti saya tunjukkan pasalnya, pasal berapa. Jadi tetap, tapi apa yang terjadi dari sekian banyak pemegang saham ada dua, yaitu Purnomo dan almarhum Chandra. Dia membuat PT Bluebird dengan modal kecil. Dengan modal kecil itu menggunakan fasilitas PT Bluebird Taksi. Kemudian PT Bluebird Taksi berkembang seperti sekarang, dan PT Bluebird berkembang begitu pesat, PT Bluebird Taksi menciut atau ya berkembang sangat kecil. Jadi apakah itu hak siapa? Sekarang kita lihat dari segi uang, berapa banyak dividen yang diselundupkan, berapa banyak gaji yang diselundupkan. Modal yang dipakai itu jauh lebih kecil daripada taksi, daripada gaji dan dividen. Jadi uang siapa yang dipakai untuk mendirikan PT Bluebird? Fasilitas mana yang dipakai untuk PT Bluebird? Jadi apakah PT Bluebird itu betul milik mereka? Kalau saya mencuri uang dari kalian, terus saya pakai untuk beli mobil, apakah itu milik saya? Ini yang perlu dipertanyakan. Kemudian kita lihat tadi masalah kepemilikan dan ditinjau dari segi hukum. Jadi dari segi hukum itu ada peraturan CV harus setiap kegiatan harus didaftarkan di Kepanitraan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, harus. Ya. Sekarang kita lihat apakah ada dan apa konsekuensinya kalau tidak ada. Di sini ada surat dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Jadi di situ ditulis yang terdaftar di situ hanyalah yang terdaftar akte notaris sivil Lestiani yang dibuat oleh Joyo Mulyadi pada tanggal 29 Juli 1971. Ini tanggal 9 Desember 2013. Ini dari pengadilan nih, surat dari pengadilan. Jadi namanya akte berikutnya itu sudah diketahui sudah bodong dan tidak diresmikan. Kalau tidak diresmikan, apakah saham saya, apakah hak pesero saya di Sivil Lestiani diresmikan? Kan juga tidak diresmikan, buktinya tidak ada. Maka siapa yang memiliki Sivil Lestiani? Tetap bertiga. Dan ini dengan surat resmi, dan kejadiannya surat ini pada tahun 2013. Jadi dari tahun 2001 sampai 2013 ini tidak sah, tapi tetap dipakai terus. Saham saya tetap hilang. Bagaimana caranya? Ya itulah langgar undang-undang perseroan terbatas. Pada suatu hari saya akan buat apa keuntungannya dengan melanggar. Tapi kenapa bisa melanggar? Itu lebih tanda tanya lagi. Kenapa bisa tetap eksis? Ya. Jadi dari sini itu juga suatu bukti. Ini bukti dari tempat registrasi Sivil Lestiani. Jadi bukan tempat sembarangan. Itu sudah tempat final yang menentukan siapalah pemiliknya. Ini buktinya. Lalu seperti tadi juga Pak Makahanap juga akuin kan, bahwa sebetulnya Pak Makahanap mengatakan bahwa seperti yang disebutkan tadi oleh Pak Kamarudin, bahwa saya sebagai pesiro komanditer, jadi sebetulnya saham saya tidak hilang. Kenapa bisa hilang? Itu jadi tanda tanya. Dan itu yang sekarang sedang kita persoalkan. Dan
Ya termasuk juga ini memperingatkan jangan sampai nanti kita tempuh upaya hukum menyesal gitu loh. Jadi ada baiknya kita mengingatkan semua orang, khususnya PT Bluebird, ini loh, ibu ini pemegang saham CP Lestiani yang saudara rubah menjadi PT CP Lestiani. Ini loh ibu ini wakil direktur, di mana wakil direktur sebagai pemegang saham 15% di PT Bluebird Taksi. Tapi sekarang dia tidak disebut lagi pemegang saham. Nah, kepada siapakah saudara bayar sahamnya? Kepada siapa saudara bayar saham CP Lestiani? Itu loh kira-kira. Tapi kalau misalnya mereka mengambil sikap seperti itu dengan jawaban terus mengambang seperti ini, jawaban 2002 sudah dibayar tapi tidak tahu kapan dibayarnya, saya pun tidak bisa mengatakan dibayar. Tapi dengan cara bagaimana, kapan transfer atau melalui banking atau melalui tunai dibayar, saya tidak tahu. Nah, itu harus saya tanyakan. Nah, kalau begitu jawabannya tidak pernah memberi kepastian hukum, maka saya tempuh upaya hukum gitu loh. Bang, kami menunggu 1 minggu ini, tapi kemungkinan besar hari Senin saya akan laporkan di Mabes Polri. Bang, mungkin kalau bisa dibilang ini kan surat-surat atau berkas-berkas itu sudah lama dipalsukan atau tanpa pengetahuan dari ibu. Itu kan udah termasuk unsur tindak pidana pemalsuan data sendiri, Bang. Ya. Itu gimana, Bang? Mungkin kenapa nggak langsung dilaporin aja, itu udah langsung kasus pidana sendiri, Bang? Ya, intinya kan mereka ini kan bersaudara. Barangkali selama ini selama ini tidak paham, dan konon juga ada namanya berita kawin, ada berita lahir, sukacita dan sebagainya, tidak saling mengundang. Maka saya ingatkan melalui media ini, karena saya surati dengan etikat baik juga tidak dijawab, maka saya surati juga melalui saudara. Nah, bahwa dia adalah saudara kandung daripada ibu ini. Oleh karena itu, namanya saudara kandung diselesaikan secara etikat baik. Tetapi kalau mereka merasa sombong atau merasa angkuh, ya kita tempuh upaya hukum. Oke. Bu, sekali lagi, kan dari pertama ibu mengundurkan diri, otomatis masih ada saham kan ya? Nah, Ya. sampai saat ini yang belum dibayarkan dari PT Bluebird itu kira-kira ada berapa miliar? Jadi saya belum dijawab ya. Ini mengundurkan diri bukan dari pemegang saham, dari wakil direktur. Iya, wakil direktur. Nah, berarti masih ada berarti saham masih kan ada di situ. sahamnya. Ya. Nah, ini dibuktikan dengan surat daripada yang melakukan perubahan pertama, yaitu notaris. Dia telah menyesal, dia telah melakukan perubahan. Nah, untuk itu dia ada mengundurkan diri dari wakil direktur, tapi bukan berarti mengundurkan diri dari pemegang saham Lestiani 33% maupun dari PT Bluebird Taksi 15,sekian%. Silakan Ibu. Jadi sekarang yang sebetulnya ini kan memang secara logika orang merasa aneh. Kok saya diam saja? Tapi kita bayangkan situasinya. Kita bayangkan situasi terorismenya. Terus kita bayangkan bahwa tidak menyesuaikan dengan undang-undang, tidak ada rapat umum pemegang saham, tidak ada apa-apa. Kemudian kenapa? Bagaimana saya menghitung berapa kerugian saya, berapa yang harusnya dibayar? Itu saya hitung dari mereka pernah menggugat. Saya pikir mungkin kalau ada generasi yang lebih lama, wartawan juga tahu pada saat saya digugat di PN Jakarta Selatan, itu saya kembalikan gaji. Lucu, dan di situ mereka bikin perhitungan. Dalam 13 tahun mereka menghitung saya harus mengembalikan 40 miliar. Ya, jadi artinya gaji saya sebenarnya yang menurut mereka adalah 40 miliar dalam 13 tahun. Sekarang kita kembalikan ke 15 tahun itu sebelumnya. Bagaimana? Berapa? Apakah jumlahnya jauh lebih kecil? Kita bandingkan lagi berapa modal yang dipakai untuk mendirikan PT Bluebird. Karena itu tadi saya sebutkan
jumlah sebagian kecil dari uang yang seharusnya mereka bayarkan. Belum lagi dividen ya, dividen itu tidak pernah ada. Jadi sebelumnya mereka 15 tahun tidak digaji. Saya ikuti, mereka bilang 40 miliar, ya udah, itulah yang harusnya mereka bayar. Sekarang dividen tidak ada, tidak disebutkan sama sekali. Jadi dengan perkataan lain, mendirikan PT Bluebird Tbk yang tadinya bermodal 12,5 miliar. Apakah itu bukan dari uang curian? Kalau itu dari uang curian, milik siapakah PT Bluebird ini? Dan sebetulnya yang saya kemukakan di sini hanya dari pihak saya. Tapi ada lagi dari pihak pemegang saham lain yang juga merasa dijolimi. Itu juga ada lagi. Jadi sebetulnya lebih besar daripada sekedar ini.